Halo gamers, kembali lagi bersama saya Sen dan selamat datang kembali di channel APK Horror. Oke, jadi sekarang saya akan melanjutkan kembali kisah cerita dari game horror Mental Hospital untuk bagian yang keempat. Di game ini masih mengisahkan tentang seorang pria bernama Mark yang ternyata dia tinggal di sebuah apartemen yang cukup mewah. Setelah berhasil keluar dengan selamat dari rumah sakit jiwa si Twitter pada seri game Mental Hospital ketiga sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa si Mark ini sudah berada di ambang kematian menghadapi seorang gadis mengerikan yang selalu berambisi untuk membunuhnya. Tapi beruntung, Mark adalah satu-satunya orang yang mampu selamat dari buruan gadis sadis tersebut. Tapi sayangnya, kisah dari si Mark tidak berakhir sampai di situ. Dia akan kembali berhadapan dengan gadis yang sama namun pada tempat yang berbeda. Penasaran bagaimana kisah lengkapnya? Inilah alur cerita game horror Mental Hospital bagian keempat versi APK Horror. Pada suatu malam, suara nada panggilan membangunkan si Mark yang saat itu sedang tidur di kasurnya. Dia mendapat telepon dari seseorang yang tidak ia kenal. Orang tersebut memberitahukan sebuah informasi penting tentang kejadian aneh yang telah menimpa si Mark dan menyinggung seorang gadis bernama Alice. Si penelpon tidak memberitahukan namanya kepada si Mark karena kata dia hal itu tidaklah penting untuk saat ini. Dan dia mengirim email kepada Mark yang isinya adalah undangan pertemuan untuk membicarakan seluruh kejadian tidak masuk akal tersebut pada rumah sakit jiwa St. Peter yang telah Mark kunjungi sebelumnya. Si penelpon memberitahukan bahwa kunci utama dari awal terjadinya pembunuhan pada semua staf rumah sakit jiwa beserta para tentara yang dibawa oleh Letnan Sidorov adalah seorang gadis bernama Alice. Dia sudah menyiapkan tempat untuk bertemu dengan si Mark, yaitu di depan panti asuhan St. Maria, yang mana tempat tersebut merupakan tempat tinggalnya si Alice pada saat dia masih kecil. Karena pikiran Mark yang saat ini masih terbayang dengan gadis cantik yang dia temui tersebut, akhirnya dia memberanikan diri untuk bertemu dengan sang penelpon dengan hanya membawa kamera kesayangannya beserta buku jurnal yang selalu dia bawa agar nanti bisa sambil merekam seluruh cerita secara lengkap dari si penelpon, dan dia berencana untuk membuat berita yang sangat menarik dari liputan tersebut. Karena kita sudah tahu bahwa si Mark ini bekerja sebagai seorang reporter. Mark pun berangkat dengan mobilnya dan tibalah dia di tujuan dengan selamat, yaitu rumah panti asuhan St. Maria. Anehnya, dia tidak menemukan si penelpon dan malah menemukan sebuah coretan gambar aneh di samping pintu masuk panti asuhan tersebut. Sedangkan pintu masuknya sendiri sudah pastilah dikunci. Kemudian Mark pergi ke halaman belakang untuk memastikan mungkin saja orang aneh itu masih berada di sana. Namun lagi-lagi dia tidak menemukan siapapun dan ia malah melihat sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Mark menemukan sebuah kunci pada satu mayat yang terbungkus kain kafan dan darahnya yang terlihat masih segar. Setelah dia mengambil kuncinya, tiba-tiba saja muncul gadis mengerikan yang dikawal oleh anjing membagongkan untuk memburu dirinya. Mark pun segera berlari sekuat tenaga sambil ngos-ngosan langsung masuk tanpa Pak Eko ke rumah panti asuhan tersebut. Setelah dirinya berhasil masuk ke dalam, Mark tersadar bahwa sebuah coretan gambar yang ia temukan tadi kemungkinan besar merupakan lukisan seorang pria yang tak lain adalah sosok si penelpon yang dibunuh secara sadis oleh si gadis. Sedangkan mayatnya sendiri adalah mayat yang ia temukan tadi. Suasana pun berubah menjadi sunyi seketika itu juga dan Mark berusaha untuk tetap tenang dan menjaga kesadarannya. Di ruangan utama ini dia menemukan sebuah komputer yang masih menyala dan mendapat informasi dari sana bahwa panti asuhan ini sudah ditinggalkan selama kurang lebih 100 tahun. Waktu yang cukup lama untuk sebuah panti asuhan diisi oleh hodam-hodam yang tak masuk akal. Mark pun mulai menginvestigasi seluruh tempat ini karena berharap kasusnya akan segera terungkap tentang siapa sebenarnya gadis mengerikan yang selalu mengejarnya. Lorong demi lorong dia sika seluruhnya untuk mencari buku catatan harian si Alice karena di dalam buku itu semua hal yang berkaitan dengan si Alice akan terungkap.
Setelah berhasil menemukan buku catatan hariannya, si Mark malah terkena jump scare oleh si Alice saat akan membawa pulang buku catatan tersebut. Lalu si Mark terbangun pada suatu kamar dan segera cabut dari sana, tetapi dia merasakan sedang bermimpi karena di tempat itu seperti berada di ruangan yang tak ada ujungnya. Di perjalanannya dia menemukan sebuah miniatur manusia mengerikan yang dia jumpai pada game mental hospital kedua dan ketiga. Tapi setelah dia mengambilnya, Mark pun kembali di jump scare oleh si Alice. Kemudian dia terbangun lagi di tempat yang sama dan mengulang kejadian yang serupa, namun terdapat sedikit perbedaan. Perbedaannya yaitu pada miniatur yang si Mark temukan. Saya juga tidak tahu apa maksudnya, tapi yang pasti kejadian berulang tersebut terjadi sebanyak 4 kali berturut-turut seperti mimpi buruk yang tak pernah berujung. Setelah semuanya terkumpul, Mark membawa buku catatan hariannya si Alice dan mendapat sedikit petunjuk yang dia baca dari buku tersebut. Mark harus melakukan sebuah ritual sederhana. Ia harus mencari kuburan si Alice di suatu hutan dan meletakkan buku catatan hariannya di sana. Dan benar saja, ketika dia berhasil menemukan kuburan si Alice dan mencoba menaruh bukunya di sana, si Mark malah diterkam oleh anjing yang sangat membagongkan. Untuk terakhir kalinya, Mark terbangun kembali pada kamar yang sama, namun dia menyadari bahwa sekarang bisa menemukan jalan keluar dari panti asuhan terkutuk ini. Dengan tergesa-gesa akhirnya Mark dapat menemukan jalan keluar dari sana. Tapi setelah pintunya dibuka, dia disambut dengan ramah oleh anjingnya si Alice dan langsung terjadi aksi kejar-kejaran seperti dalam film Tom and Jerry. Mark segera berlari secepat Atta Halilintar menuju mobil pribadinya. Namun naas, kalian juga lihat, saat berada tepat di depan mobilnya, si Alice muncul tiba-tiba menabrak si Mark dan akhirnya pada seri game ini menjadi akhir kisah cerita seorang reporter yang meninggal gara-gara penasaran. Tamat ending yang cukup membagongkan, kata si John itu ya. Pada tanggal 13 September 2015, adiknya si Mark melaporkan kasus hilangnya seorang reporter kepada pihak kepolisian. Setelah diselidiki, kamera yang dibawa oleh si Mark ternyata ditemukan sejauh 20 km dari panti asuhan Sid Maria dengan kondisi rekamannya yang rusak total. Jadi tidak ada bukti yang kuat tentang apa yang terjadi dengan si Mark. Sedangkan mayat si Mark sendiri tidak bisa ditemukan sama sekali oleh mereka semua. Menurut kalian, apakah si Mark masih hidup ataukah sudah meninggal? Jika dia masih hidup, akankah adiknya berhasil menemukan dan menyelamatkan kakaknya? Silahkan kalian jawab menurut pendapat kalian masing-masing di kolom komentar sebelum kita bahas bersama-sama pada video selanjutnya hanya di channel APK Horror. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton, semoga terhibur. See you in the next story.